يمم نحو المدينة ترى الأنوار sing kono وقصد حيما نبينا طه المختار sing kono ki gak melu selawatan hae perkara mengikuti tabuhane وقصد حيما نبينا Tohan Mukhtar misalnya lagi, maaf ya suara saya agak enak. Ini padahal masih suara nomor 3 loh Mbak E. Suara nomor 1 lebih keluarnya kalau habis minum wedang jahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sa'adatul fudala ulama anal ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para kiai, para bunyai, pengasuh dan pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, para sesepuh yang kita taklimi, kita mohon restu dan doanya, pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya, pejabat dari pemerintah daerah, dari kecamatan yang kita hormati, kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, panitia, tim keamanan dari Linmas spesial, sahabat-sahabat Banser, santri-santri Pagar Nusa, kadang sedulur PSHT, dan lain yang ikut berpartisipasi di forum mulia malam ini, semuanya yang kita cintai, yang kita banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah. Mengawali ngaji malam ini, mari kita membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para nabi, para rasul semuanya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, salafus salihin, para aulia, para ulama, utamanya ulama-ulama yang berjuang di daerah sekitar sini, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita semuanya, dengan harapan haji dan majelis kita malam ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mohon dengan ikhlas Fatihah sekali lagi dengan satu keyakinan bahwa doa dari ribuan jamaah yang berkumpul di majelis mulia ini yakin diijabah oleh Allah. Nanti kita baca Fatihah sekali pas ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita baca 11 kali. Apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi harapan panjenengan nanti diucapkan dalam hati dengan penuh keyakinan pas membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 11 kali. Semoga yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan, yang lagi sedih, susah, gelisah segera diberikan kebahagiaan, yang lagi kekurangan segera, yang lagi ruwet, seret, macet segera diberikan kelancaran, yang lagi padu, gegeran, tukaran segera diberikan kerukunan, yang lagi punya hutang segera diberikan kelunasan, yang lagi menunggu jodoh terbaik segera dipertemukan. Mudah-mudahan semuanya selamat, mulia, bahagia dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan acara malam ini halal bihalal, pertama saya haturkan taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khairin. Mumpung masih bulan Syawal tanggal 39. Setelah 1 bulan menjalankan madrasah Ramadan, kita menjalani tarbiyah dan riyadhah, pendidikan dan pelatihan. Maka doanya taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, terutama ibadah Ramadan, diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang kembali fitrah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik nilainya dibanding Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan berkali-kali oleh Allah untuk lagi dan lagi berjumpa dengan bulan-bulan Ramadan berikutnya. Nah, tapi sampeyan juga harus waspada. Siapa tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi sampean. Kalau saya insya Allah masih lama. Kan tidak ada jaminan kalau tahun depan kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Betul? Maka oke, kita sedih ditinggal Ramadan, tapi sedihnya kita bukan karena Ramadan tahun ini sudah pergi. La tuskibid dama'at
lirahili Ramadan fa inna Ramadhana saufa ya'ud. Kamu jangan menumpahkan air mata, jangan bersedih karena kepergian Ramadan, sebab selama dunia ini belum kiamat, bulan Ramadan pasti akan datang kembali. Walakin iskubid dama'at khasyata ayya'uda Ramadan wa anta rahil. Tapi tumpahkan air matamu, bersedihlah, menangislah ketika nanti bulan Ramadan datang kembali sedangkan engkau sudah pergi enggak kembali. Niku sing nyebabke kula sampeyan sedih kan. Kesempatan untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya, meraih fadilah dan barokah seagung-agungnya di bulan suci tahun ini sudah lewat. Yang kedua, tidak ada jaminan kalau tahun depan kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan lagi. Umur orang nggak ada yang tahu sampai kapan, betul? Nah, orang yang tahun depan sudah tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi, itu ada tanda-tandanya. Di antara tandanya, dikasih ceramah, diajak ngaji, tidak memperhatikan, malah main HP sendiri. Ada orangnya pakai jilbab warna coklat, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ucapan yang lebih dekat dengan syariat setelah 1 bulan menjalankan ibadah Ramadan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal saya dan amal panjenengan semua. Kenapa doanya mudah-mudahan amalnya diterima, ibadahnya diterima? Sebab menurut Sayyidina Ali, semua ibadah itu baik, tapi ibadah yang terbaik adalah ibadah yang diterima Allah. Kabeh ibadah niku sae, tapi ibadah yang paling sae ibadah sing diterima Gusti Allah. Meskipun sedikit, kalau diterima Allah jauh lebih baik daripada banyak tapi enggak diterima Allah. Kayak ada pertanyaan, duit apa yang paling baik? Ya jawabannya duit yang paling baik itu duit yang laku, duit sing payu. Soalnya nek payu kan diterima untuk jual beli. Duit sedompet payu lebih baik daripada duit sak truk ora payu. Betul? Makanan apa yang paling enak? Jawabannya makanan yang paling enak itu makanan yang doyan. Soalnya nek doyan kuwi diterima ilat, diterima lesan, diterima tenggorokan, weteng, pencernaan gitu. Sate gak doyan, pindang doyan, enak mana? Enak pindang doyan. Walaupun sate kalau nggak doyan ya nggak enak. Pindang doyan, enak. Soalnya ada loh orang yang nggak doyan sate, daging kambing nggak doyan, daging sapi nggak doyan, daging ayam nggak doyan. Senengannya ya pindang, gereh, iwak asin. Ya itu namanya ilat melarat. Mungkin orangnya kaya, duitnya banyak, cuman cetakannya ilat itu salah, keliru karo cetakan ilat kucing. Loh, ilat sugih itu dikasih buah apa-apa enak semua. Tapi nek ilat melarat, anggur ora doyan, duku ora doyan, duren ora doyan. Senengane juwet karo telo. Itu ilat melarat. Ya kayak ini, maaf, kupingnya ibu-ibu itu ada kuping sugih, ada kuping melarat. Kuping sugih itu pakai anting, pakai giwang apa aja cocok.
nganggo perunggu cocok, nganggo perak apik, nganggo emas pantes, nganggo inten malah jos. Gek nek mlaku karo gedek-gedek ngono. Kuping sugih. Kuping melarat nganggo anting perunggu abuh, nganggo perak bededeg, nganggo emas nyenyek. Dikai inten malah ledeh. Jodone disloboki sodo. Kuping melarat. Ada loh orang itu dinaikkan mobil bagus, suspensinya enak, harganya mahal, di AC malah mabuk, mumet sampai belieng-belieng. Yang ngono ku ditumpakno truk iso suwehat, ambek ngguyu lekek-lekek. Lah iku jenenge balungan kere. Ada ini orangnya datang jilbabnya hitam. Ya mungkin duitnya banyak, kaya, tapi balungannya tiba balungan kere. Dah yang kedua, kenapa doanya mudah-mudahan amal dan ibadahnya diterima Allah? Karena mohon maaf, warga Sialang Kubang ini ngaku ndak ngaku, harus ngaku kalau amalnya nggak mutu, ibadahnya nggak kualitas. Biar tersinggung nggak apa-apa, saya nggak diundang lagi ke sini ya nyari desa yang lain. Kita ini potongan ibadah ndak mutu, ibadah ndak kualitas. Sholat gak mutu, puasa gak mutu, sedekah gak mutu, ngaji gak mutu, sholawatan gak mutu, zikir gak mutu dah. Oke, tak buktikan bahwa sholatnya orang Sialang Kubang ini gak mutu. Karena sholat hanya yang fardu saja. Sholat cuman yang maktubah itu aja. Sholat sunnah jarang banget. Rawatib qobliyah ba'diyah jarang. Sholat duha jarang, awabin jarang, hajat tahajud witir jarang. Padahal kalau malam mesti bangun tapi nggak sholat. Lapo? Lo nguyuh. Nek orang nguyuh yang nguyui. Bar nguyuh terus lo turu maneh. Berarti rausum cewek. Halo? Maaf, kadang-kadang sholat maktubah 5 itu masih dinyang karo wong Sialang Kubang. Harusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Kadung sholat diropel-ropel, usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Jadi nanti kalau takbiratul ikhram sekaligus 5 kali. Allahu akbar ber. Rukuk ya pisanan 5. Allahu akbar entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Kalaupun sholatnya lengkap 5 waktu, ndak mutu, ndak kualitas. Coba dipikir, sampean sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ikhram sampai terakhir salam, eleng terus nyang Allah, ndak ingat apa-apa selain Allah, udah berapa kali? Blas. Sing ceramah podo gayae leh nglafatke niat usolli 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 14 15 Komariah disunahkan puasa juga nggak puasa, padahal orangnya pinter ngaji loh. Padahal ada apa enggak? Orangnya datang di bawah apa di panggung? Panggung. Pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Mana? Nggak ada kok. Nggak ada. Senin Kemis ya nggak pernah puasa. Padahal itu Rasulullah nggak pernah loh ninggalin puasa Senin Kamis. Maka latihan kemarin 1 bulan Ramadan bisa kok. Nah, sekarang seminggu 2 kali Senin sama Kemis. Kalau keberatan boleh dibagi kok. Bapaknya yang Senin, ibunya yang Kamis. Jadi tiap dino Senin bapake nyenen, tiap dino Kemis ibuke ngemis.
Puasanya juga nggak mutu, maaf. Puasa hanya sekedar nggak makan, nggak minum, nggak hubungan intim suami istri. Tangan nggak puasa, kaki nggak puasa, mata nggak puasa, hidung nggak puasa, telinga nggak puasa, mulut nggak puasa. Puasanya kan cuma asal nggak makan, nggak minum, nggak hubungan intim suami istri. Lah kalau cuma kayak gitu, wedhus juga bisa. Gak percaya? Ayo nyari wedhus, masukin kandang, seharian itu wedhus, jangan kasih makan, jangan kasih minum, jangan dikumpulin wedhus lanang sama wedhus wedok biar nggak rabenan. Puasa itu wedhus. Lah orang sialang kubang kalau puasa hanya sekedar nggak makan, nggak minum, nggak hubungan intim suami istri, itu berarti podo karo. Lek ngomong wedhus aja ngingeti aku toh. Maaf ya. Lah puasa kita itu kan cuman menahan diri dari yang membatalkan secara syariat saja. Apa yang membatalkan secara syariat? Sederhana kok. Memasukkan atau kemasukan 3 benda. Benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Ya benda padat itu makanan, benda cair itu minuman, benda gembuk-gembuk kenceng itu sosis. Halo? Loh sementara organ yang lain kan ndak puasa. Mbah ra dirungokno kok. Matamu itu ndak sapa ngomong matamu dhewe. Ini bahasa Indonesia kok. Masa puasa-puasa kok mentelengi HP yang ditonton gitu-gituan. Pantes aja kalau lupa perutnya lapar, lupa lagi haus. Karena matamu itu, iya matamu ndak puasa, merasakan nikmat sehingga lupa kalau lagi lapar, kalau lagi haus. Bukan hanya matamu, cangkemmu. Maaf ya, ini Jawa Timur kita kasar. Izin Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat juga kalau hadir. Ini Jawa, kalau Jawa Timur itu kasar banget. Cangkem itu biasa. Kalau orang Jawa yang di sini kan alus-alus, cocot. Itu juga ndak puasa kok. Orang puasa kok masih gunjing, masih bohong, ngata-ngatain orang. Ndak puasa, seperti juga matamu. Ndak mutu lah, ndak mutu. Halo? Ngaji juga nggak mutu. Udah tablek akbar, pengajian umum, pilih-pilih. Mau datang itu ya lihat-lihat dulu yang ceramah siapa. Kalau penceramahnya dianggap enak, seneng ya berangkat. Tapi kalau dianggap nggak enak, nggak seneng ya nggak berangkat. Ada apa enggak? Roto. Ini lapangannya penuh meskipun habis hujan. Soalnya yang ceramah ki besepon. Yang ceramah ki besepon. Halo. Maaf, zikir juga nggak mutu. Orang suruh istighfar aja males banget. Rasulullah itu sedikit pun nggak ada salah, nggak ada dosa. Beliau istighfar itu setiap hari ndak kurang dari 100 kali. Lawang sialang kubang dosane sambrek. Istighfar cuma 3 kali habis sholat, itu pun sambil mulet sama angop. Astagfirullah. Halo? Ndak mutu. Solawatan ya ndak mutu. Mau sih diajak solawatan, satu kalau ada hadrohnya, kalau ditabui dan dilakukan. Coba misalnya diajak jam'iyah solawatan tanpa dilakukan, tanpa ditabui terbang. Ayo diajak sama kiai. Mari para jamaah kita membaca sholawat nariyah 10.000 kali.
Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil ghurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim al washabi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Dapat 10.000, dilanjut tibbil qulub 10.000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa al sahbi sallim. Kira-kira yang datang berapa orang? Hah? Lapangan penuh soalnya ya Allahumma sholli ala sayyidina ngono ambek toplak. Dah kalau gitu tangan nih. Coba gerakan tanganmu itu karena sholawatnya apa karena tabuannya? Tabuannya ya sana minta syafaat tabuan sana. Boleh, bukannya enggak boleh, tapi jangan over. Kadang over ya, lesannya enggak ikut baca sholawat, tangannya tok sing polahe ndak karuan. Ya lanang, wedok tangan ini sampai dodone ndul. Medeni malaikat. Ana sing nganyel ke meneh ora melu maca selawat meng joget-joget. Padahal yang grup hadroh vokale le petentengan yamim nahwal madinah tarul anwar sing kono wa qasid hima nabina tahal mukhtar sing kono ki gak melu selawatan hae perkara mengikuti tabuane wa qasid hima nabina tahal mukhtar misale lagi maaf ya suara saya agak enak ini padahal masih suara nomor 3 loh Mbak suara nomor 1 lebih enak lagi biasanya keluarnya kalau habis minum wedang jahe. Bismillahirrahmanirrahim. Ndak mutu kita itu ndak mutu. Sedekah juga ndak mutu. Ndak mutu. Sedekah itu hanya sebagian kecil dari rezeki yang diamanahkan Allah kepada kita. Kadang-kadang habis panen sawit harganya mahal. Pegang banyak duit, itu ada pengamen nggak dikasih duit kok. Padahal pengamennya udah sopan loh, bawa gitar masih di teras rumah. Permisi, baru gitarnya jreng prei. Gak usah ketawa wong kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Kita nggak mutu ibadah kita ini. Makanya wes terus berdoa mohon Allah sudi menerima ibadah kita apapun bentuknya. Amin Allahumma amin Allahumma. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, secara umum urusan itu ada 2. Tolong ditirukan. Yang mau meniru saya doakan lancar, gampang usahanya, gampang urusannya, gampang nyari utangan. Kok iso enggak yang diutangi lupa enggak nagih. Oh amin, yang ketara tukang utang ini. Yang pertama disebut God relationship bareng. Astaghfirullahaladzim. Makanya didengerin ya. Jadi saya sih sebenarnya kagum ya warga Sialang Kubang ini ganteng-ganteng, lebih-lebih yang perempuan cantik-cantik tapi oon ngusurih nurukan kok. Makanya dengerin, kamu tuh dengerin kata-kata aku malah terpesona memandang aku. Urusan itu ada 2. Yang pertama namanya God relationship bareng. Nah
hablum minallah, urusan dengan Allah. Nah, yang kedua namanya human relationship, bareng. Hablum minan nas, urusan dengan sesama manusia. Nirokno insyaallah barokah. Amin nopo ramelu nirokno, amin amin. Sariawan. Pertama namanya minallah, urusan dengan minannas, urusan dengan sesama manusia. Seluruh ibadah kalau kita cermati muaranya nanti di situ. Hablum minallah dan hablum minannas. Pedoman kita Al-Qur'an itu diawali dengan suratul Fatihah. Belum minallah. Al-Qur'an terakhirnya qul a'udzu birabbin nas, itu simbol hablum minan nas. Salat diawali dengan niat bareng takbiratul ihram, Allahu akbar, mengagungkan Allah, berarti itu simbol hablum minallah. Terakhir salam, assalamualaikum warahmatullah, noleh kanan, ini kan mendoakan siapapun yang ada di samping kanan. Assalamualaikum warahmatullah, noleh ke kiri, mendoakan siapapun yang ada di samping kiri, berarti simbol hablum minan nas. Ramadan kemarin diawali dengan sholat tarawih malam pertama, itu simbol hablum minallah. Ditutup dengan membayar zakat fitrah, berbagi beras, hablum minan nas. Semua coba ayat Quran kalau menerangkan sholat, aqimus sholah, gandengannya pasti wa'atus zakah. Sholat hablum minallah, zakat hablum minan nas. Orang umroh, orang haji juga diawali dengan ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha, ini simbol hablum minallah. Terakhir tahallul, mencukur atau memotong sebagian rambut kepala, berarti hablum minan das. Ya dasnya nas. Semua begitu. Berarti kita disuruh, halo, baik dalam menjalin hubungan dengan Allah, baik pula menjalin hubungan dengan sesama manusia. Vertikalitasnya bagus, horizontalitasnya bagus. Ini saya pakai bahasa kayak gini, orang Sialang Kubang ngerti apa enggak ya? Maaf ya, akhir-akhir ini kan kebiasaan ngaji di birokrasi bareng kalangan akademis, ya ke bawah keceplosan, walaupun malam ini bukan kalangan akademis tapi kalangan jemburis. Urusan dengan Allah itu bunya alal musamahah, dibangun dan didirikan atas dasar kemudahan-kemudahan. Urusan sama Allah itu gampang, sedangkan urusan dengan manusia itu bunya alal masyaqqah, dibangun dan didirikan atas dasar kesulitan-kesulitan. Urusan dengan sesama manusia itu lebih sulit dibanding urusan dengan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba saya kasih contoh ya. Kalau urusan dengan Allah itu lebih mudah dibanding urusan dengan manusia. Salat itu urusan dengan manusia apa dengan Allah? Kurang kompak. Salat itu menghadap manusia apa menghadap Allah? Karena salat urusan dengan Allah, menghadap Allah. Mudah kok orang salat itu. Bapak Mas kalau mau salat menghadap Allah, pakaian yang rapi ya, itu pakai sarung aja dianggap cukup dan diterima sama Allah. Sarungnya ngepir, dipakai jalanin dul. Yang penting pusar ke bawah, lutut ke atas tertutup, cukup diterima sama Allah, dianggap beres. Walaupun nggak pakai baju, nggak pakai kaos, sarungan tok menghadap Allah,
beres. Coba sampean menghadap Pak Lurah, ayo sampean menghadap kepala desa, mau ngurus KTP apa mau ngurus akte tanah, terus sarungan tok ndak pakai baju, diterima apa enggak kira-kira? Enggak diterima, karena sampean dianggap orang gila. Loh, memang urusan dengan manusia itu lebih sulit dibanding urusan dengan Allah. Dilanjut apa enggak ini? Fokus, konsentrasi. Sholat urusan dengan Allah, asal dimulai dengan niat bareng takbiratul ihram, udah jalan. Entul-entul jadi tuli gulik endut-endut gelodak tangi cerekal, entul-entul jadi tuli gulik endut-endut gelodak tangi cerekal, entul-entul jadi tuli gulik endut-endut, terakhir gobek-gobek, selesai. Ndak butuh persyaratan aneh-aneh. Yang ribet itu urusan dengan manusia. Mau ngurus PKH itu persyaratannya KTP, fotokopi KK, surat keterangan miskin. Urusan sama lurah itu ribet. Halo? Makanya jangan heran kalau ada BLT terus ribut. Wong singkatannya aja BLT, bantuan langsung tukaran. Belakangan dirubah namanya bansos, bantuan supaya oleh suworo. Ya karena urusan dengan manusia itu ribet. Halo? Orang haji, saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Karena kemana wong tanganku lo ngarai rono, kok iso diamini itu loh. Makanya kalau mau amin itu yang teliti. Ya bisa ziarah Mekah Madinah, menjalankan ibadah umroh. Saya akhir-akhir ini kalau mendoakan jamaah itu yang realistis saja. Tak doakan semoga bisa umroh ziarah Mekah Madinah. Kalau mendoakan semoga bisa haji, saya agak berat. Karena sekarang syarat haji paling berat bukan duit, tapi as-sabru bil antri. Antrinya aja puluhan tahun. Bukan berarti orang Sialang Kubang nggak punya duit. Punya sih duit, cuman lebih kuat emannya daripada imannya. Betul? Sebenarnya kalau mau berangkat haji langsung bayarnya sekitar 450 sampai 500 juta. Bisa aja sih sebenarnya, tapi eman. Coba misalnya sampean punya duit 500 juta, ditawari untuk pergi haji sama ditawari kebun sawit, ini rupamu kaya risawit ngono kuwi. Udahlah ngaku ae. Berat sekarang. Halo. Halo, orang haji itu urusan sama Allah. Wes ikhram, wenang wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Nggak ribet sama Allah. Yang ribet itu urusan dengan manusia. Yang ngurus paspor, visa, smart card sekarang, ada tasreh, macam-macam persyaratan, itu kan yang urusan dengan manusia. Antri itu bukan urusannya Allah. Halo? Oke, tak kasih contoh lagi bahwa urusan dengan manusia itu lebih ribet dibanding urusan dengan Allah. Misalnya ada maling, mana ya tadi malingnya ya? Oh ya, malingnya di situ pokoknya, hati-hati yang bawa HP. Ada maling, ini dia punya dua urusan loh ya. Urusan sama Allah, iya dia dosa melanggar. Urusan dengan manusia, iya. Maling ketangkep, akhirnya dilaporkan ke polisi. Ini malingnya langsung tobat sama Allah. Ya Allah, kapok ya Allah, tobat ya Allah, saya tobat ya Allah, tobat, nggak bakal nyuri lagi. Kapok, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, saya salah ya Allah, saya jahat, saya tobat ya Allah. Diterima kok sama Allah, beres, walaupun kapan-kapan nyolong lagi. Ini kalau urusan dengan Allah. Nah, tapi laporkan polisi, malingnya ngomong, saya tobat Pak polisi, kapok, saya nggak bakal nyolong lagi. Apakah pemeriksaan dihentikan? Enggak mungkin. Woi,
lanjut pemeriksaan wis dikai duwe esek lanjut kok. Sing keplok ketara tahu kena kasus wi. Loh, gini jangan nyalahkan polisi. Kasus apapun kalau sudah masuk laporannya ke polisi harus ditindaklanjuti. Itu undang-undang. Kalau udah dimasukkan laporannya ya harus ditindaklanjuti. Bagaimana keputusan ya nanti di persidangan. Duit urusan lain. No. Lo menengahi duit itu urusan lain. Tuh lo jangan memandang Pak polisi nakalan. Kayak kamu misalnya ditilang, prit, surat tilang udah keluar, tulis teret, kamu ngasih duit, diterima nggak duitnya sama polisi? Terima. Nek gak diterimai polisi goblok. Duit aku nggak terima. Tapi duitnya nanti masukkan kotak amal masjid, kasihkan anak-anak yatim. Surat tilang tetap tilang, sidang tetap sidang. Gitu kamu jangan negatif nilai polisi. Ini pengajian lancar, tabligh akbar, izinnya juga dari polsek, kepolisian. Saya kemana-mana dikawal sama polisi. Sehari pindah 3 kali 4 kali. Itu kalau nggak dikawal sama polisi, wah bisa lambat, kacau pengajian saya. Maka terima kasih para polisi. Ya nanti kiai mau masuk surga, itu yang ngawal ya polisi. Ngawal tok balik. Iya ngawal tok balik. Lah urusan masuk itu nanti yang baik-baik itu langsung sekalian ikut masuk. Lah yang nakal-nakal yuk selesai ngawal balik plung ngono. Halo. Lah setelah kalau urusan sama Allah asal istighfarun bil lisan wa nadamun bil qalbi wa tarkun bil yaud. Selesai diterima sama Allah. Tapi laporan ke polisi nggak mungkin dihentikan. Kandani urusan ambek polisi ki ruwet. Halo? Maka iya urusan karo manusia gak ruwet kok. Urusan sama Allah sampean nakal pokok tobat tenanan diterima. Makanya orang ahli hikmah mengatakan kasihanilah orang ahli ibadah, lebih besar rasa kasihanmu dibanding yang ahli maksiat. Kita kalau ada orang nakal suka maksiat, kita kasihan. Tapi lebih kasihan lagi orang yang ahli taat, ahli ibadah. Kok bisa? Bisa. Karena orang nakal, ahli maksiat, itu endingnya akan berakhir dengan penyesalan. Bahasa Inggrisnya the getun. Ono maling nyolong ketangkep digepuki wong kampung di penjara. Pasti dia nyesel. Getun aku nyolong, getun apa aku maling, getun. Lah nyesal itu bagian dari tobat. Kalau diterima Allah bersih dosanya, terhapus kesalahannya kok. Ada orang mabuk, tukang mabuk, akhirnya sakit parah masuk rumah sakit, dia terserang ginjal, sampai di rumah sakit ginjal. Ya karena organ tubuhnya banyak yang rusak, dia mesti nyesel, getun. Nyesel aku getun, aku lapo, aku mendem, aku logrok kabeh. Loh, menyesal itu bagian dari tobat. Kalau diterima Allah terhapus. Itu ahli maksiat. Sedangkan orang ahli taat, ahli ibadah, gak ada orang ngelakoni ibadah kok nyesel getun, itu ndak ada. Yang ada dia merasa mulia, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal merasa mulia, merasa lebih baik daripada orang lain, itu namanya sombong, nol nilainya. Wah, aku lo ngaji terus, masih ono pengajian sopo aku berangkat terus, gak kaya tanggaku atau pengajian, merasa lebih baik. Aku lo kalau malam tahajud terus, tetanggaku yo krecak-krecek tapi mek kelontok. Merasa lebih baik, ini orang sombong. Paham? Woi,
Nggak ada orang ibadah terus geton aku lapo mau bengi tahajud, geton aku ngopo aku kok tahajud, nggak ada itu. Orang ahli ibadah, orang taat itu umumnya merasa lebih baik. Lah merasa lebih baik itu namanya sombong. Gara-gara sombong orang nggak bisa masuk surga. Makhluknya Allah yang diusir dan dikeluarkan dari surga itu kan dua. Satu Nabi Adam, dua iblis. Halo, musamanku gak nyawang aku, malah nyawang bocah-bocah sing bar tuku jajan kuwi kok. Kuwi ngono pendekar kok jajan. Kuwi kepedisen terus mencret. Kuwi jenenge ana pendekar mencret kuwi kok. Dilanjut enggak ini? Makhluk Allah yang diusir dan dikeluarkan dari surga itu ada dua. Pertama iblis, diusir dari surga karena sombong, dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Maka orang sombong sama sekali nggak boleh masuk surga. Yang kedua, Nabi Adam diusir dari surga gara-gara apartemen perbadokan. Loh ya gara-gara buah khuldi kan. Mulane panganan ini penting. Acara kayak gini nggak ono panganane, di demo wong sak desa. Ngundang kiai dari luar kampung dan gak ono konsumsine, gak ono panganane. Panganan ini penting. Sampai kiai ceramah disuguhi panganan. Halo? Mbok paham mbok orang ini. Paham kan? Jadi gini, urusan dengan Allah itu lebih mudah dibanding urusan dengan manusia. Coba Bapak Ibu kalau mau meneliti Al-Quran, alah nek potonganmu gak kira kok neliti. Wong maca ora tahu saiki. Halo? Lebih sering mana pegang Quran sama pegang HP? Lebih sering mana ngelihat tulisan Quran sama HP? Lebih sering mana deres Quran sama TikTokan? Ya wes. Al-Quran dengerin toh. 30 juz 114 surat itu yang bicara urusan dengan Allah 1/4 yang makanya urusan dengan Allah ini kalau crash tempuk bentrok sama urusan dengan manusia, yang dimenangkan urusan dengan manusia. Allah ngalah. Mosok sih Allah ngalah? Dibilangi kok mosok. Coba. Halo. Salat urusan dengan Allah, betul? Sampean bepergian, lungo, belanja, kan urusanmu sendiri sebagai manusia, betul? Nah sekarang saya tanya, di tempat saya daerah Bojonegoro Jawa Timur itu sholat duhur 4 rakaat. Di sini berapa? Oh ya sama 4 berarti. Tak pikir apa-apa larang terus dikurangi rakaatnya. Sholat duhur itu kan 4 rakaat, betul? Misalnya ibu-ibu lagi bepergian belanja ke Pekanbaru, beli baju simer-simer, itu kan urusannya ibu sendiri belanja. Terus masuk waktu sholat duhur, itu Allah ngalah kok. Kamu bepergian jauh, kamu capek ya? Iya ya Allah aku capek. Ya udah, sholat duhur nggak harus 4 rakaat. Kamu boleh kok sholat duhur 2 rakaat saja. Allah yang ngalah, bukan jangan belanja. Ndak, silahkan belanja-belanja. Oh. Allah malah yang ngalah. Asar kamu masih bepergian, masih capek. Iya aku masih capek ya Allah. Ya udah, asarnya juga boleh 2 rakaat saja. Bahkan boleh kok sholat asar kamu kerjakan di waktu duhur, sholat duhur kamu kerjakan di waktu asar, dijamak, dikosor, boleh.
harusnya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kamu kerjakan di waktu zuhur boleh, kamu kerjakan di waktu asar boleh. Allah ngalah. Saya gak paham. Urusan sama Allah ini kalau digugurkan karena satu sebab, ini solusinya dikembalikan kepada manusia, bukan kepada Allah. Contoh, puasa itu urusan dengan Allah loh. Puasa itu urusan dengan Allah. Tapi sekarang ada orang yang udah lanjut usia, udah tua banget, nggak kuat puasa. Ini nggak disuruh nebus pakai zikir, istighosah, yasinan, tahlilan, manakipan, ndak. Tapi bayar fidyah. Fidyah berarti beras dimasak jadi nasi, dimakan manusia. Loh, puasa yang urusan sama Allah, kalau orangnya nggak mampu, itu solusinya nggak disuruh zikir kepada Allah, ndak, disuruh bayar fidyah, berbagi kepada manusia. Moga-moga faham. Ada orang haji, dia melanggar larangan ihram. Loh, haji ini urusan sama Allah. Ketika melanggar larangan ihram, ini tebusannya nggak disuruh baca Quran, zikir, ndak, tapi bayar dam. Lah dam itu kambing, kambing disembelih, dagingnya dimakan manusia. Dah, urusan dengan Allah itu gampang kok. Urusan sama Allah mudah, tapi jangan sekali-kali kau permudah. Urusan dengan Allah yang sudah mudah masih kau permudah, maka Allah murka luar biasa. Gak mudah gimana? Kamu sholat berdiri, kalau berdiri kamu gak kuat, boleh kok sholat sambil duduk, mudah. Sambil duduk kamu gak kuat, boleh sholat fa'ala jambin, berbaring, miring kanan hadap kiblat. Kamu sholat sambil berbaring gak kuat, famustalqiyan, boleh sambil telentang lumah-lumah. Ndak kuat, fabil isyarah, kamu sholat pakai isyarah. Kamu ndak kuat, lakokno ning jero ati kok. Lah nek ora kuat ngono ki, sampean malah ditempatkan di depan imam sampean. Lah iya kan dimuliakan. Sampean tahu dadi makmum manggon nang ngarepe imam. Halo? Sholat yang sudah mudah kayak gitu, sama orang Kualang, Sialang Kubang dipermudah. Ya udah kalau gitu nggak sholat nggak apa-apa, kendel banget ninggal sholat. Awas, murka Allah sungguh luar biasa. Kata Allah gini, wis tak gawe gampang kaya ngono lho. Kowe ra kuat ambek ngadeg ambek lungguh ya kena, ambek lungguh ra kuat ambek turu mereng kena. Lu ngono kok mbok tinggal, wong Sialang Kubang titenono. Iki sing kulino ninggal salat ndingklu ana wonge. Mudah-mudahan paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya ya. Coba. Jadi ini maksud saya gini. Salah satu hikmah kenapa diadakan halal bihalal, bermaaf-maafan dengan sesama, ini karena memang dosa dengan Allah itu menghapusnya lebih mudah dibanding dosa dengan sesama manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Man kanat lahu madlamatun li akhihi aw syai'un fi 'irdihi falyuhallilhu. Punya salah kepada saudaranya, zalim kepada saudaranya, maka hendaklah dia minta halalnya, minta maaf dan minta halalnya. Sehingga berhalal bihalal itu jangan nunggu momen setahun sekali, harusnya setiap hari. Kenapa? Karena tiap hari punya salah, betul? Dan salah dengan manusia itu lebih beresiko dibanding salah dengan Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nah, ini ono panitia bagi-bagi apa iki? Allah. Nggak apa-apa tapi tetap sambil dengerin ya. Biasanya kalau ada bagi-bagi kayak gini terus ceramai nggak diopeni, nggak direken. Nanti kalau saya ngomong nggak didengerin, apa bedanya saya dengan orang gila? Sopo ngomong ancene gila mau? Jadi urusan itu adanya langit, reality, samawi, ada yang sifatnya bumi, ardi. Makanya para jamaah rahimakumullah, sifatnya Allah itu banyak. Ini nanti semua jamaah dikasih semua. Semua jamaah dikasih. Bar. Ya nggak jadi pengajian, nggak jadi ceramah, malah jadi bagi-bagi eko. Bagi-bagi sarung nanti kan aku mau bagi-bagi sarung aja nunggu kalau ngajinya lagi break kok. Saya itu mohon maaf ya paling nggak bisa kalau saya lagi ceramah ada yang kayak gini. Orang mau narik infak aja biasanya tak suruh kasih waktu sendiri. Jangan lagi ceramah terus ada departemen pengemisan yang keliling. Itu nggak enak banget. Saya paling nggak bisa. Tolong ya, udah nggak usah dikasih minum, nggak apa-apa kok. Jamaahnya nggak apa-apa toh, nggak dikasih minum. Loh nggak apa-apa, udah panitia nggak usah. Ngaji aja. Tak lanjut. Nanti kalau masih dibagi minum ya udah aku berhenti aja. Halo? Sifatnya Allah itu banyak. Yang paling sering disebut ada dua. Ayo ditirukan. Ar-Rahman bareng. Ar-Rahim. Nah, dua itu sifatnya Allah yang paling sering disebut. Ar-Rahman artinya cinta kasih sayang Allah dunia akhirat. Ar-Rahman ini beda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu cinta kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang mukmin yang diberikan kelak di akhirat di surga. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua termasuk orang-orang yang mendapatkan Ar-Rahim. Yang gak amin berarti gak pengen kayak. Mudah-mudahan semua yang ikhlas ikut ngaji di majelis mulia ini adalah orang-orang yang mendapatkan bagian dari Ar-Rahim di surga. Oke. Kalau Ar-Rahman ini cinta kasih sayangnya Allah dikasihkan kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu. Nggak peduli dia mukmin, dia kafir, dia Islam, dia musyrik, ahli ibadah, ahli maksiyah, semua dikasih sama Allah. Sehingga di dunia ini berlaku hukum kausal, hukum alam. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan heran. Itu ada orang itu nggak kenal Allah, nggak pernah sholat, kok sugih. Nggak pernah sholat kok kaya dia, kok sugih. Lah sing kene sholat kawit cilik kok kere ae. Gitu katanya Allah sayang sama orang mukmin. Nah itu yang dikasih rezeki banyak kok malah orang-orang yang nggak pernah sholat itu. Ada nggak orang yang nggak pernah sholat tapi kaya? Kan lingkungan sampean ada. Orangnya datang. Coba ditunjuk yang mana orangnya. Gini tak. Sampean nggak usah heran. Wah, berarti Allah itu nggak bener ya. Wong kita yang sholat mulai kecil, kita zikir, kita ngaji juga terus. Lah itu nggak kenal Allah, nggak pernah sholat kok kaya, kok malah dibikin enak hidupnya. Gini Bapak Ibu, ada orang yang kelihatannya dibikin enak hidupnya, padahal sesungguhnya itu akan disengsarakan sesengsara-sengsaranya, akan dibikin menderita. Kelihatannya aja dibikin enak, padahal itu akan dibikin menderita. Sebaliknya, ada orang yang kelihatannya dibikin sengsara, padahal itu adalah dibikin bahagia. Saman lagak ngandel. Ono wong ditumpakno mobil
api, mobilnya harganya mahal, sopirnya sopir khusus, pengawalannya ketat, padahal itu mau dibawa ke penjara. Lah koruptor kae ditumpake mobil, mobilnya api, sopirnya khusus, pengawalan ketat, kayak apa digono penjara. Ono wong sialang Kubang ditumpakno bet weli tayangan kriat kayak apa dijakno restoran. Paham? Kelihatannya miskin kayak wong kualang, jenenge dosamu lho kok angel toh. Ya kayak wong sialang Kubang kelihatannya miskin padahal mau dibawa ke surga sama Allah. Nah, ini tak sampaikan untuk menghibur yang melarat-melarat itu. Ana wong ketoke sugih kae arep digawa ning neraka kae karo Gusti Allah. Mulane biasane wonge ya gak gelem zakat, jarang sedekah. Gak usah iri sampean. Mungkin duitnya banyak, kekayaan dunianya berlimpah, tapi gak ada kedamaian dan ketentraman dalam hidupnya, gak barokah. Halo? Mulane sampean ene wong sugih tapi wonge ora salat, gak usah iri sampean. Sampean lewat ngarepe omahe nang melengos, peno penjara. Bu, maka di dunia ini berlaku hukum alam, ngono lho. Umume kalau pengen dapat duit ya kerja, umume gitu. Klimbrak-klimbruk. Ini yang saya maksud, ada hukum kausal, hukum alam, karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Maaf, ada anaknya orang nggak pernah sholat lah, dia pengen jadi dokter. Terus kuliah di fakultas kedokteran, dia kuliahnya rajin, skripsi juga diselesaikan, wisuda, lulus, jadi dokter, dikasih sama Allah walaupun nggak pernah sholat. Terus ada anaknya Syuriah Nahdlatul Ulama, anak Mbah Yai, pengen jadi dokter, di kuliah ning fakultas kedokteran tapi nggak pernah masuk kuliah, skripsi juga nggak garap, mengandalkan bapaknya kan kiai, jadi dene mek silo karo muter tasbih, wiridan, sulastri, sumiyati, sundari, sunarse, samsiah, supiah, nggak jadi dokter malah jadi dukun. Paham? Ya Allah, ada dua orang sama-sama punya hutang, yang satu orangnya ahli maksiat, nakal, satunya ahli toat, api. Yang nakal karena dia punya hutang, dia mau bekerja keras, banting tulang, peras keringat, ngoyo oleh kerja, ngumpulin duit, dapat duit banyak, lunas hutangnya. Lah satunya yang ahli toat tadi, dia nggak mau kerja, pengen utangnya lunas, ke masjid setiap waktu, ke masjid setiap hari, nggak mau kerja. Lunas apa enggak utangnya? Lunas, nek nyolongi kotak amal terus. Nganyel keok. Maka sampean ketika sujud dalam sholat itu sampean kan bisik-bisik ke bumi tuh, bisiki karpet, bisiki sajadah. Sampean pas sujud itu amek maca ngene tok to. Subhana rabbil alam hamdi. Subhana kelihatannya sampean bisik-bisik ke bumi, tapi bisikan sampean menggoncangkan langit. Makanya pelan-pelan saja. Lah nanti kalau sampean terlalu keras, wong bisik-bisik ae menggoncangkan langit tok. Lah nek macamu buanter, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, jebol langite. Itu kayak anak-anak belajar fasolatan itu namanya. Gitu loh, sehingga saya sering sampaikan peristiwa alam, tapi solusinya adalah solusi langit.
Allahumma sholli ala Muhammad.